Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita hari ini akan belajar tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Nah, pemeliharaan mesin kendaraan ringan itu akan meliputi intinya tentang mesin kendaraan. Nah, nanti kita akan belajar tentang komponen mesin, kemudian sistem bahan bakar, sistem pelumasan, serta sistem pendinginan. Nah, itu semua akan dipelajari dan kalian untuk anak kelas 12 harus bisa mempraktekkan, bahkan harus bisa mengoverhaul dan mengecek komponen satu persatu. Nah, begitu. Nah, saat ini saya akan memberikan pengetahuan kepada kalian tentang silinder kop kalau di bengkel. Maka kalau di bahasa teknisnya namanya cylinder head atau kepala silinder, begitu. Maka di belakang saya ini sudah ada mobil Timor tahun 98 kalau nggak salah. Nah, ini akan menjadi objek praktek kita kali ini, begitu. Ini merupakan mesin Timor. Dan mesin ini sama yang digunakan dengan Kia, karena mereka dulu waktu satu perusahaan. Nah, di dalam mesin ini pasti ada komponen yang namanya silinder sama silinder head, terus piston atau mungkin kalian kenal dengan nama shaker. Nah, itu nanti berada di dalam sini. Tapi kali ini kita akan khusus membahas tentang yang namanya cylinder head atau kepala silinder atau cylinder kop, gitu. Nah, kalau tampak dari luar itu kita bisa lihat bahwa cylinder head ini menopang beberapa komponen juga, tidak hanya sekedar untuk menutupi silinder, tetapi dia bisa meletakkan klep, kemudian di dalam sini klepnya ya, kemudian ada exhaust di sini, kemudian intake manifold di sini, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini intake manifold. Nah, intake manifold ini akan menopang juga karburator atau kalau dalam mobil-mobil sekarang ini sudah menggunakan sistem injeksi, jadi menopang injektor dan throttle body. Nah, bisa dilihat ini merupakan karburatornya, terletak di bawah ini. Ini merupakan filter, begitu. Kemudian juga dalam cylinder head itu juga menopang ini merupakan distributor yang merupakan untuk mengatur firing order atau pengapian dari distributor. Ini dia akan langsung menuju ke namanya camshaft atau poros pelatuk, ya, poros cam. Nah, fungsinya poros cam itu untuk menggerakkan katup. Kenapa katup itu harus digerakkan? Karena katup itu merupakan salah satu komponen yang mengatur siklus dari tenaga. Nah, dia akan mengatur kapan membukanya katup masuk dan kapan membukanya katup keluar. Nah, itu yang akan membuka dan menutup adalah camshaft. Nah, beberapa mobil ada yang camshaftnya 2, ada yang camshaftnya 1. Nah, di dalam konstruksinya ada yang namanya overhead camshaft, ada yang Nah, selanjutnya di dalam cylinder head ini juga terdapat businya di sini. Nah, ini juga merupakan salah satu komponen pengapian yang ditompang oleh yang terletak di cylinder head atau kepala silinder, begitu. Jadi sebenarnya cylinder head itu dalamnya kompleks. Maka kalian harus paham bagaimana
cara membongkar, dan kalian juga harus tahu komponen-komponen di dalamnya. Begitu. Nah, di dalam sini juga yang satu poros dengan overhead valve OHV, ada overhead camshaft, ada namanya DOHC atau double overhead camshaft. Begitu. Nah, di dalam mobil ini kita akan belajar tentang kalian akan memahami tentang sistem OHC atau overhead camshaft, atau biasa orang juga bilangnya single overhead camshaft, atau single itu satu, overhead itu di atas, camshaft itu poros cam. Jadi kalau di bahasa Indonesia, jika di bahasa Indonesia kan, maka namanya camshaft single yang berada di atas head atau di atas kepala silinder, begitu. Oh iya, satu lagi, ada satu tambahan bahwa camshaft itu hanya ditemukan di mesin-mesin 4 tak. Untuk khusus contoh ini adalah motor 2 tak, dia tidak memiliki camshaft. Nah, dia hanya memanfaatkan ruang di bawah piston untuk menyedot terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke saat proses bilas, begitu. Nah, kita sekarang sudah berada di dalam bengkel. Nah, di dalam bengkel ini ada salah satu komponen mesin yang sudah dibongkar-bongkar. Nah, kita akan melihat bagaimana silinder head itu di dalamnya. Ini contoh di mesin kijang ya, kijang kotak kalau kalian tahu, kijang super. Nah, kode mesinnya itu 5K. Kode mesin bisa kalian lihat itu di sebelah sini. Nah, ini malah 3 kan. Intinya K series. Jadi mesin kijang itu ada beberapa seri, ada yang 3K, 5K, 7K, 4K, dan lain sebagainya. Ada yang 7KE itu untuk yang sudah injeksi, untuk kijang kapsul yang generasi terakhir. Begitu. Nah, ini merupakan 3K. 3K itu kalau nggak salah kijang yang awal-awal, kijang Doyo itu masih 3K. Termasuk Corolla DX itu masih menggunakan 3K ini. Begitu. Nah, kita lihat di dalamnya. Itu komponen dari katup itu seperti ini. Nah, gitu. Nah, untuk kijang ini dia menggunakan sistem yang overhead valve atau katupnya berada di atas. Nah, ini namanya katup. Katup ini nanti akan digerakkan oleh yang namanya pelatuk. Pelatuk itu nanti di sini. Kalau bahasa Jawane ya rocker arm gitu, berada di sini. Intinya pelatuk. Pelatuk itu fungsinya apa? Mentransfer. Jadi di sini tuh ada apa istilahnya sunduk. Nah, kalau bahasa Jawa. Jadi ada poros, dia naik ke atas untuk mengungkit rocker arm, kemudian rocker arm meneruskan ke sini. Ini namanya katup, begitu. Nah, kalau katup ini tertekan, nah dia akan terbuka. Kalau terbuka dia akan tergantung dia merupakan katup buang apa katup masuk. Kalau katup masuk berarti dia memasukkan bahan bakar, tetapi kalau katup buang maka dia akan mengeluarkan bahan bakar. Kalau keluar maka bahan bakar, kalau masuk dia memasukkan bahan bakar dan campuran udara, begitu. Lalu kemudian ada pertanyaan, di manakah tempat camshaft-nya, Pak? Tempat camshaft-nya berada di sini, di balik sini, di dalam sini. Nah, satu poros dengan sini. Ini kan poros engkol, maka di sini ada namanya poros knock atau camshaft, poros cam di sini. Nah, dia dihubungkan oleh yang di sini tuh ada yang namanya yaitu namanya sunduk istilah ya. Nah, di sini nanti dia akan masuk. Nah, sekaligus dia juga memutar distributor.
Ini distributornya. Distributor ini nanti akan akan mengalirkan tegangan listrik yang akan dimasukkan ke busi. Nanti di busi akan terjadi yang namanya percikan api sehingga terjadi pembakaran begitu. Nah, oke, lebih jelasnya kita akan buka mesin yang masih hidup, yang masih lengkap. Nanti kita lihat di balik sini seperti apa. Aduh, angel. Tuh, sih. Nah, ini kalau kita melihat di dalam mesinnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan head cylinder head. Nah, di sini yang tadi yang saya sebut dengan rocker arm. Nah, ini dengan rocker arm. Ini porosnya, kemudian ini yang sebelah sini. Ini merupakan katupnya, begitu. Nah, ini besi ini dia menyalurkan dari camshaft ke rocker arm sini. Nah, dari rocker arm sini dia akan meneruskan gayanya untuk membuka katup, menekan katup sehingga katup akan terbuka. Begitu. Nah, itulah fungsinya. Lebih jelas seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke mesin yang menggunakan double overhead camshaft. Nah, ini merupakan contohnya, salah satunya yaitu mesinnya Avanza. Kode mesinnya K3VE. Nah, ini kan K3. Nah, seperti ini kan K3VE. Nah, mesinnya kecil, lebih kecil malah karena cc-nya cuma 1300, kalau yang 5K itu 1500. Nah, kita akan bongkar, tadi sudah bongkar coilnya, kita akan bongkar cylinder kopnya. Masih rapat, ada dapat dibongkar ya. Dia tuh susah masalah, masalah kita untuk mengisi. Kalau saya pakai ini, jadi gunakan alatnya apa? Sebelah ini. Dipsticknya putus, gak apa-apa. Oke, ini bisa kita lihat, ini merupakan dalamnya mesin atau kepala silinder dari 3KVE. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini kan ada jumlahnya 4, bisa kalian lihat kan. Nah, bukan 4, maksud saya 2 camshaft, 1 sama 2. Nah, dia digerakkan sendiri-sendiri. Nah, ini ada 2 gear, 1 dan 2 yang dihubungkan oleh yang namanya rantai kamprat. Nek basa bengkele itu. Nah, ini digerakkan oleh rantai, dan dia keuntungannya dari DOHC ini, dia bisa diputar sedikit, dimajukan atau dimundurkan. Nah, itu yang biasa dimainkan di teman-teman balap di mobil-mobil performance. Nah, ini jadi kalau di cylinder head itu bagaimana cara melepasnya, Pak? Cara melepas cylinder head itu ini ada baut. Nah, ada baut di sini. Nah, ini ada baut dan di sini ada baut.
Bautnya itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 baut. Nah, yang harus kalian lepas. Tetapi kalian nggak bisa asal melepas baut ini. Kalian melepasnya itu harus dari tengah. Harus dari pinggir dulu, bukan dari tengah. Dari tengah itu masangnya, dari pinggir. Pinggir, terus pinggir di sini. Nah, pinggir sini, terus menuju ke tengah, sini, dan terakhir di tengah sini. Nah, di tengah sini kan ada baut juga. Nah, untuk memasangnya, masang, kemudian masang baut, itu juga dari dibalik. Tadi dari luar, sekarang dari tengah sini. Kemudian ke pinggir sini, semakin ke pinggir. Nah, tapi jangan langsung dikencangkan. Mengencangkannya khusus menggunakan kunci yang namanya kunci torsi atau kunci momen. Nah, itu diulangi lagi dari tengah, ceklek, terus agak ke pinggir, di sini sama sini. Kemudian yang terakhir di pinggir-pinggir sini. Biasanya tergantung panduan, ada yang cuma sekali toh, ada yang 2 kali. Jadi 2 tahap. Misal pertama 10 Nm dulu, ceklek, semua 10 Nm. Kemudian nanti kalau sudah baru masuk lagi ke 15 Nm. Dari tengah dulu, terus ke pinggir. Nah, kalau udah biasanya tambah lagi setelah 15 Nm ditambah lagi 90 derajat. Tergantung dari mesin mobilnya. Biasanya kalau di Avanza seperti itu. Nanti ada 90 derajat lagi, tambah 90 derajat, oke, udah selesai. Setelah kita tadi belajar tentang komponen yang ada di cylinder head, maka akan saya simpulkan bahwa di dalam cylinder head itu ada sistem katup. Dan sistem katup itu ada yang namanya katup, ada yang namanya camshaft, ada yang namanya rocker arm, ada yang besi pelatuknya itu. Nah, itu untuk yang namanya sistem katup. Beda lagi kalau ada yang DOHC. DOHC nanti katupnya camshaftnya ada 2 atau poros noknya ada 2, tetapi tanpa rocker arm. Itu untuk sistem katup. Nah, kemudian ada juga yang menempel itu distributor kalau di mesin konvensional. Kemudian ada busi, kemudian ada intake manifold, ada juga exhaust manifold. Nah, itu semua yang ada di dalam cylinder head. Jadi kalian harus paham itu agar kalian bisa menganalisis kerusakan apa yang ada di bagian cylinder head. Nah, itu akan berhubungan semuanya dengan mesin keseluruhan. Salah satu komponen rusak bisa akan mempengaruhi kinerja yang lain. Begitu. Semoga kalian semua paham atas semua penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.